Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Akram Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini, saat ini, alhamdulillah Allah menakdirkan kepada kita untuk duduk di hadapan seorang pemimpin yang telah menyatukan dalam dirinya antara ainul yaqin dan haqqul yaqin. Sayyidina Al-Habib Al-Malad Al-Jamil Al-Awsaf Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sagaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membasahi pusara beliau dengan hujan rahmat dan mengumpulkan kita semua ke dalam surganya, amin Allahumma amin. Al-Habib Abu Bakar merupakan pemimpin dan seorang Al-Qutbul Farad. Al-Qutub termasuk jenjang tertinggi dalam kewalian, dan beliau merupakan seorang qutub yang tunggal. Nasab beliau adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar bin Imam Wadi Al-Ahqaf Al-Habib Umar bin Sagaf As-Sagaf. Nasab yang terus bersambung dari beliau sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar dilahirkan pada tahun 1285 Hijriyah di kota Besuki, Jawa Timur. Ketika usia kanak-kanak, ayah beliau Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Umar wafat di kota Gresik. Sebagai anak yatim, beliau tumbuh dewasa dalam perlindungan sempurna sejak kecil, sehingga tampak tanda-tanda kesolehan dan wilayah pada beliau, sehingga beliau mampu mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri di usia 3 tahun. Kesemuanya ini dicapai oleh beliau karena kemurnian ruh dan kesiapan beliau untuk menerima limpahan anugerah serta futuh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat usia 8 tahun, atas permintaan nenek dari ibunya, seorang wanita salihah al-afifah, Fatimah binti Abdullah Allan, Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramaut ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul. Sesampai di kota Sewun, beliau disambut oleh paman beliau Al-Allamatul Abar Al-Habib Abdullah bin Umar beserta segenap keluarga. Dan tempat yang menjadi tujuan beliau ketika sampai di Sewun adalah seorang ulama di zamannya, yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Syekh bin Umar bin Sagaf. Ketika bertemu kepada Al-Habib Syekh, Al-Habib Abu Bakar diletakkan di atas pangkuan Al-Habib Syekh dengan tangisan karena luapan kegembiraan Al-Habib Syekh yang mampu melihat tanda-tanda wilayah dan kesolehan yang memancar dari wajah Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil. Disebutkan dalam terjemah sebuah syair, hati para arifin billah mempunyai mata yang mampu untuk melihat apa saja yang tidak mampu dilihat oleh mata orang biasa. Sejak pertemuan di atas, Al-Habib Syekh mencurahkan perhatian kepada beliau, sehingga dalam waktu singkat pendidikan yang diberikan mulai tampak hasilnya. Pada saat bersama beliau juga belajar, Al-Habib Abu Bakar belajar ilmu fikih dan tasawuf kepada pamannya Al-Habib Abdullah bin Umar. Beliau mendapatkan pelajaran secara teori dan juga pelajaran secara praktek langsung, sehingga beliau dari usia kanak-kanak sering dibangunkan untuk salat tahajud bersama. Selain kedua guru di atas, Al-Habib Abu Bakar belajar kepada salah seorang guru terbesar beliau saat itu, yaitu sebagai Syekhun Nazar Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutbil Wujud Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Perhatian Al-Habib Ali ini telah tercurahkan kepada Al-Habib Abu Bakar ketika beliau sebelum berangkat ke Hadramaut. Al-Habib Ali menerangkan kepada salah seorang muridnya dengan berkata, lihat mereka 3 aulia Allah yang nama mereka sama, hal mereka sama, dan maqam mereka juga sama. Yang pertama disebutkan sebagai Al-Habib Qutbul Mala Abi Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Yang kedua, engkau telah melihatnya di masa kecilmu, yaitu guru Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sendiri, Al-Habib Al-Ghawth Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas.
Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir usiamu. Di akhir usia orang tersebut, beliau bermimpi Rasulullah SAW selama 5 kali dalam 5 malam secara berturut-turut, dan di setiap mimpinya Rasulullah SAW berkata, aku datang kepadamu bersama cucuku yang saleh Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Orang yang bermimpi tadi sebelumnya tidak pernah mengenali wajah Al-Habib Abu Bakar, kecuali dalam mimpinya dikenalkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sewaktu bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar, orang tersebut teringat dengan ucapan gurunya yaitu Al-Habib Ali, bahwa di akhir usianya ia akan bertemu dengan wali yang ketiga yang mempunyai nama, hal dan maqam yang sama. Dan benar apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali, tidak lama kemudian orang ini pun meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan perhatian khusus dari gurunya Al-Habib Ali, sampai Al-Habib Ali meminangkan sendiri, mengawinkan serta membiayai perkawinan beliau di kota Seoul. Saat dilihat kemampuan beliau telah mencukupi, Al-Habib Ali memerintahkan kepada beliau Al-Habib Abu Bakar untuk menyebarkan ilmu di kota Al-Hazm. Selain kepada Al-Habib Ali, sebagai Syekhut Tarbiyah beliau adalah Al-Habib Al-Allamatul Abar Abdullah bin Umar As-Saggaf. Dalam bersuluk, Al-Habib Abu Bakar belajar kepada Al-Imam Al-Qutbul Makin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dan sebagai Syekhul Fatah beliau yaitu Al-Wali Al-Mukashif Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Dan Al-Habib Abdul Qadir ini yang sering memberi kabar gembira kepada Al-Habib Abu Bakar, engkau adalah pewaris hal datukmu Al-Habib Umar bin Saggaf. Banyak guru-guru Al-Habib Abu Bakar yang beliau mengambil ijazah dan ilbas, di antaranya kepada Al-Habib Muhammad bin Ali As-Saggaf, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, dan lain sebagainya. Pada tahun 1302 dalam usia 17 tahun, Al-Habib Abu Bakar kembali ke Indonesia bersama Al-Habib Alwi bin Saggaf As-Saggaf dan tinggal di kota Besuki, melanjutkan mencari ilmu dan ijazah serta aulia yang berada di Indonesia, seperti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, serta Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, juga kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Pada satu hari di hari Jumat di tahun 1305 Hijriah, saat khatib sedang di atas mimbar, beliau mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mengasingkan diri atau beruzlah. Beliau saat itu juga pulang dari Masjid Jami' yang saat ini kita juga berada di tempat ini, untuk pulang ke rumahnya dan mulai melakukan uzlah di rumah beliau. 15 tahun Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Saggaf menjalani uzlah atau khalwah berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada permulaan masa khalwatnya, Al-Habib Abu Bakar masuk ke dalam kamarnya, tidak pernah keluar. Istri beliau Al-Hubabah Syifa binti Abdul Qadir As-Saggaf mulai mengkhawatirkan keadaan beliau. Beliau khawatir Al-Habib Abu Bakar terkena gangguan sihir atau jin. Hubabah Syifa mendatangi banyak tabib, tapi tidak ada yang mampu mengetahui penyebabnya. Setelah beberapa lama, datanglah Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi ke rumah Al-Habib Abu Bakar. Hubabah Syifa melihat kedatangan Al-Habib Abdul Qadir, mengabarkan mengenai keadaan Al-Habib Abu Bakar serta kekhawatiran beliau. Habib Abdul Qadir menenangkan Hubabah Syifa serta berkata, jangan khawatir, syaitan tidak mampu mendekatinya. Saat Al-Habib Abdul Qadir mendekati kamar uzlah, pintu itu pun terbuka. Habib Abdul Qadir masuk dan bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar.
Beliau Al-Habib Abdul Qadir berkata kepada Al-Habib Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, engkau sekarang telah berada di maqam kakekmu Al-Imam Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Tapi janganlah engkau merasa puas, teruslah cari maqam yang lebih tinggi, yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi." 15 tahun Al-Habib Abu Bakar setelah menjalani khalwatnya, datang Al-Habib, guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, memberi isyarat untuk keluar sambil berkata, "Kami memohon dan bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hari 3 malam secara khusus untuk mengeluarkan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari khalwatnya." Al-Habib Muhammad menggandeng tangan beliau dan mengajak keluar dari tempat khalwat. Kemudian bersama-sama menziarahi makam seorang wali yang termasyhur, yang saat ini kita juga berada di hadapannya, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim. Setelah melakukan ziarah, Al-Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya, ke rumah Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Saat itu di hadapan para hadirin sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, "Ini adalah gudang dari semua gudang Al-Bani Alawi. Aku telah membukanya untuk memberi kemanfaatan kepada manusia, baik yang khusus maupun yang awam." Setelah peristiwa itu, Al-Habib Abu Bakar mengadakan majlis qiraah di rumahnya. Cukup banyak pengunjung yang menghadiri karena beliau sebagai rujukan dan tempat kembali bagi orang-orang yang membutuhkan. Bagi mereka yang datang penuh dengan husnudzan, prasangka baik, niscaya tercapailah hajatnya dalam waktu yang relatif singkat. Semasa hidupnya beliau mengkhatamkan di majlis beliau 40 kali kitab Ihya Ulumuddin dan membuat hajatan yang cukup besar untuk setiap khatam Ihya. Al-Habib Abu Bakar memiliki perhatian yang sangat besar terhadap jejak salafun salih. Beliau mengikuti jalan salafnya secara tepat dan secara detail. Berbagai macam para aulia di zamannya mengakui kedudukan beliau sehingga dikatakan mencapai kedudukan As-Siddiqiyatul Kubra. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar mengatakan, sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf laksana permata yang bergemerlapan yang berjalan ke maqam datuk-datuknya. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang Al-Qutbul Ghauth dan tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Alwi mengatakan, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad pernah mengatakan, saya tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Pada kesempatan lain beliau juga pernah berkata, saya tidak pernah meminta kepada seorang pun kecuali kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Saudara beliau Al-Habib Hussein ketika sering menulis surat kepada Al-Habib Muhammad, Al-Habib Alwi, dengan mengatakan, sampaikan salamku kepada seorang yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, seorang ulama besar dari kota Jakarta di Kuitang, ketika beliau berkunjung ke kota Gresik, menyambung tali persaudaraan dengan Al-Habib Abu Bakar, sambil menangis Al-Habib Ali bin Abdurrahman mengatakan, wahai saudara-saudaraku, lihatlah kepada Al-Habib Abu Bakar, karena menatap wajah Al-Habib Abu Bakar adalah ibadah. Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad, seorang yang menjadi panutan kaum arifin, mengatakan, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang khalifah yang telah berada di tingkat maqam syuhud. Dan ini semua membuktikan keluhuran maqam seorang manusia yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan tidak tidur. Beliau Al-Habib Abu Bakar pernah berkata, telah datang dan masuk kepadaku Rasulullah Al-Mustafa SAW, sedangkan aku tidak dalam keadaan tidur. Aku mencium Rasulullah dan Rasulullah memelukku. Para arifin berkata, maqam yang dapat bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga merupakan maqam yang mengungguli maqam-maqam yang lain. Kesemuanya ini merupakan puncak peneladanan dan puncak karamah.
Dan di akhir usia beliau sering mengatakan bahwasanya beliau senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir usianya beliau Al-Habib Abu Bakar menahan diri dari makan dan minum selama 15 hari. Dan akhirnya beliau kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan ruhnya yang suci pada tanggal 17 Dzulhijjah seperti di hari ini di tahun 1957 Masehi. Semoga barakah Al-Habib Abu Bakar kembali kepada kita semua yang hadir di tempat ini, dan semoga semuanya mendapatkan keberkahan. Ini adalah sebagian kecil dari kisah hidup hadirin, seorang yang sekarang kita berada di hadapannya, dan kita sekarang hadir memang dikehendaki hadir oleh beliau Al-Habib Abu Bakar. Telah ma'ruf ucapan ini dikenal oleh kita semua, bahwa orang-orang yang hadir, yang memiliki perhatian kepada acara ini adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Beliau Al-Habib Abu Bakar laksana magnet yang kuat yang mampu menarik hati kaum muslimin dimanapun untuk hadir dan perhatian dengan acara ini. Walaupun itu berbeda zaman dengan Al-Habib Abu Bakar, ini menunjukkan makam kedudukan mulia seorang yang namanya terpatri di dalam jutaan hati manusia. Kita tentu tidak akan ragu dengan sosok beliau ini, walaupun kita tidak pernah hampir bertatap muka di sepanjang hidupnya dengan Al-Habib Abu Bakar. Tapi kita perlu bertanya, mengapa manusia berbondong-bondong untuk hadir di hadapan beliau saat ini? Cukuplah ini sebagai contoh kesuksesan dakwah seorang cucu Nabi SAW dalam meneladani kakeknya dan salaf-salafnya pendahulunya. Konsep inilah yang harus kita fahami, bahwa cara dakwah Al-Habib Abu Bakar, cara dakwah, cara hidup salaf-salafnya adalah contoh terbaik bagi kita semua di zaman, di saat kita sekarang ini dibuat bingung dengan berbagai macam konsep yang ditawarkan manusia. Cukuplah konsep salafun saleh di dalam hidup adalah contoh yang sudah teruji di dalam kehidupan dunia, bahkan di alam barzakh. Apakah kita mau buang-buang tenaga dan waktu untuk mencoba sana sini dengan resiko keberhasilan tidak menentu di dunia, apalagi di barzakh dan di akhirat? Sungguh marilah kita yakinkan, wahai hadirin, jalan para salafun saleh, jalan yang ditempuh oleh Al-Habib Abu Bakar adalah jalan tol terbaik dan tanpa susah untuk memudahkan kita mendapatkan keberkahan, ketenangan hidup di dunia dan berkumpul di akhirat. Doktrinkan di dalam relung jiwa kita, tidak ada di atas manusia budi bumi ini seperti mereka para salafun saleh. Sungguh keyakinan itu jika telah tertanam, maka menjadi modal utama untuk membentuk keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbebas dari ketersesatan zaman. Marilah kita melihat seberapa jauh salafun saleh mewarnai keluarga kita. Seberapa banyak cara hidup Al-Habib Abu Bakar serta guru-gurunya sudah kita lakukan atau mulai kita lakukan. Seberapa banyak anak-anak istri kita mengenal mereka. Apakah salafun saleh adalah idola keluarga kita, ataukah wakil-wakil syaitan yang menjadi idolanya? Seberapa banyak telinga anak istri kita mendengar cerita hidup yang mengagumkan dari salafun saleh? Seberapa banyak mereka mendengarkan nasihat qasidah dan munajat yang mungkin bisa jadi mereka tidak tahu artinya, tapi qasidah dan munajat tersebut setidaknya dikenal oleh penduduk langit karena diucapkan oleh para arifin billah, sehingga masuk manfaat hidayah ke dalam pendengaran batin keluarga kita. Sungguh saat ini kita sedang berlomba dengan syaitan, saling berebut hati dan jiwa dengan syaitan. Tentu jika kuat i'tiqad dan keyakinan kita kepada jalan salaf, pastilah kita terselamatkan oleh syaitan. Karena itu, jika kita yakini kita bersama mereka, maka di akhirat pun kita bersama dengan salaf kita. Ini bekal kita untuk di akhirat. Sekalipun amalan kita tidak seperti amalan-amalan mereka, sekalipun kita tidak berkhalwat seperti beliau, sekalipun kita tidak berilmu tinggi seperti beliau, sekalipun kita tidak bermaqam seperti beliau, jauh maqam kita. Fatashabbahu illam takunu mithlahum, kata guru-guru kita. Tirulah cara mereka, maka kita akan masuk ke dalam golongan mereka. Apalagi kita yang bersambung nasab, bersambung ilmu dengan mereka para salafun saleh.
Maka marilah kita mulai saat ini dekatkan diri kita dan keluarga kita kepada salaf-salaf kita. Walaupun amal tidak ada atau jauh dari kualitas amal mereka, tetapi karena rasa cinta, karena rasa yakin kepada mereka, maka kita akan dimasukkan dalam seperti ayat yang disebutkan, yang dibanggakan oleh Sayyidina Ja'far As-Sadiq, walladzina amanu wa tab'adhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti cara mereka, maka dipertemukan anak cucunya kepada mereka. Jangan sampai terbetik di dalam jiwa kita sedikit pun bahwa salaf-salaf kita, orang-orang pendahulu kita adalah orang biasa yang tidak mengerti ini dan itu. Ingat, kita kalau mati 1 bulan nama kita belum tentu disebut sama orang-orang yang masih hidup. Bahkan bisa jadi setelah kita mati hanya 3 hari nama kita disebut, itu pun karena tahlil yang dibacakan. Janganlah kita menjadi anak yang durhaka kepada salaf kita. Majlis haul ini laksana majlis birrul walidain, majlis birrul masyayikh, majlis birrus salafus salih, agar mengetahui kegunaan umur hidup di dunia hendak kemana dan akhirnya bersama siapa. Lihatlah manaqib sejarah hidup yang dibaca di pertemuan-pertemuan mereka. Di pertemuan ini seakan menjadi film lengkap yang bisa kita nikmati bersama anak dan istri kita. Bagaimana salaf-salaf hidup, dan inilah cara dakwah yang bersumber kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, serta cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah Rasul kami ceritakan ialah untuk meneguhkan hatimu ya Rasulullah. Anak istri kita adalah misi utama. Jika setiap individu berhasil, maka ini akan menjadi keberhasilan bersama, menjadi kebangkitan generasi salafun salih. Dan kita alhamdulillah beruntung berhadapan dengan salah satu dengan pemimpin salaf-salaf kita, Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar. Beliau di masa hidupnya terkenal tidak banyak bicara, tapi dakwah beliau kepada manusia banyak dengan pandangan mata. Berapa banyak manusia keluar dari majelis beliau ditatap oleh mata beliau, maka manusia menjadi lebih baik keadaannya. Kita yakin dakwah dengan pandangan mata beliau ini tidak terbatas di alam dunia, bahkan di alam barzakh pun saat ini pandangan beliau kepada kita yang hadir akan merubah keadaan kita lebih baik. Karena pandangan Al-Habib Abu Bakar kepada manusia adalah pandangan kasih sayang yang ingin merubah manusia menjadi pengikut sejati beliau Asy-Syafi'il A'zam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini menjadi saksi bagi diri kita bahwa kita mencintai beliau Al-Habib Abu Bakar, dan kita sebagai tetamu beliau pastilah kita pulang membawa satu karunia dari Allah, karena tuan rumah tidak akan menyia-nyiakan tamunya. Kita yakin Al-Habib Abu Bakar seperti disebutkan beliau adalah ahlud darq, tempat orang untuk menolong memanggil nama beliau, maka nama beliau akan datang dengan segera untuk memberikan pertolongan. Di kita keadaan apapun, keadaan diri kita, keadaan keluarga kita, keadaan masyarakat kita, kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh putus asa. Sesungguhnya salaf kita adalah memandang kita semua. Kita panggil beliau ya Habib Abu Bakar. Pandanglah kami semua yang hadir di sini. Ya Habib Abu Bakar, engkau adalah Al-Qutbul Ghaus. Ya Habib Abu Bakar, engkau adalah tempat meminta kami pertolongan kepada Allah melalui namamu. Ya Habib, kami yakin engkau mendengar suara kami, munajat kami satu persatu engkau sampaikan kepada Allah. Ya Habib, negara ini doakan mendapatkan ketenangan, bangsa ini berikan ketenangan, jauhkan dari fitnah ya Habibana Abu Bakar. Dan kita semua yang hadir ya Habib, jauhkan dari segala macam fitnah. Persatukan umat Islam, satukan hati umat Islam. Jangan dijadikan cerai-berai. Berkat Al-Habib Abu Bakar Allah satukan hati umat Islam. Dan insya Allah semua yang sakit, semua yang mendapatkan masalah, Allah selesaikan masalahnya ketika keluar dari acara haul ini. Mendapatkan karunia, yang belum mendapatkan anak diberikan anak dzurriyyah, yang belum mendapatkan jodoh Allah berikan jodoh yang saleh dan salihah,
yang belum mendapatkan karunia yang lain, Allah berikan sesuai hajat-hajatnya, hajat dunyawi, hajat ukhrawi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Razzaq, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah kekasih kami. Ya Allah, jangan kau pisahkan tali kami dengan Al-Habib Abu Bakar. Jangan kau pisahkan tali kami dengan Al-Habib Abu Bakar. Semua yang hadir ini memiliki hajat, kami ingin diikat kuat dengan Al-Habib Abu Bakar. Ya Allah, ya Allah, dampingkan jiwa kami dengan Al-Habib Abu Bakar. Dampingkan selalu kami dengan Al-Habib Abu Bakar, dengan salaf-salaf Al-Habib Abu Bakar, dengan Al-Imam As-Saggaf, dengan Faqih Al-Muqaddam, dengan Al-Muhajir, dengan para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang mulia, dengan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW, dan juga dekatkan kami dengan junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW, dan munajat yang tidak pernah terlepas sampai kapanpun. Ya Allah, karena kami di dunia ada masanya hidup, maka kami akan ada masanya kembali kepadamu. Ya Allah, ya Allah, jika akhirnya kami akan berpisah dari alam dunia ini, ya Allah, kami akan melepas roh kami. Ya Allah, hadirkan beliau, ya Allah, Al-Habib Abu Bakar ketika Israel datang kepada kami. Ya Allah, datangkan Al-Habib Abu Bakar kepada kami, sehingga beliau yang akan menalkin kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan lepas roh kami bersama beliau digandeng untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kubur kami menjadi raudhah min riyadil jannah, dan kami berkumpul bersama mereka gembira di akhirat, dan kami masuk surga bersama mereka. Ya Arhamar Rahimin, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu.